siap, Ibu Sarida? Saya Pak, Udah siap. Insya Allah Pak. Hmm, Pak dua zoomnya karena kamera laptopnya suaranya nggak bagus Pak. Oke, kita mulai ya. Iya Pak. Siap. Ini di mana ini apanya? Tempat tugasnya di mana? SDN 2950 Padang Pak. Oke, kita mulai dari materi perangkat pembelajaran ya. Iya Pak. Jelas suara saya? Jelas Pak. Baik. Coba Ibu jelaskan dulu ketika Ibu menyusun modul ajar. Nah, bagaimana Ibu menyusun modul ajar itu sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam penyusunan modul ajar, teori yang saya gunakan itu teori konstruktivisme Pak. Yaitu teori yang menjelaskan bahwa siswa dapat menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menyesuaikan diri dengan tuntunan perkembangan keilmuan dan zamannya, Pak. Kemudian, Terus, dalam penyusunan modulnya, Pak, dalam menggunakan modulnya, Pak, dengan metode konstruktivisme ini saat menyusun modul ajar, guru tetap memperhatikan tujuan yang akan dicapai, proses yang akan dilakukan, materi yang akan disajikan, media atau sarana yang perlu disiapkan, dan peran guru yang sangat diperlukan, Pak. terus apa lagi? Kemudian, bila metode konstruksi ini benar dilaksanakan dalam proses pembelajaran di sekolah, dalam membuat modul ajar, itu sesuai yang diamanatkan dalam kurikulum Merdeka, Pak. Dengan kualitas pendidikan di Indonesia secara umum, sehingga mengalami peningkatan begitu, Pak. Baik. Pertanyaan berikutnya. Dalam pengembangan pembelajaran, silakan Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya, pendekatan teknologi pedagogiknya atau TPACK-nya, kemudian PBL-nya, dan PJBL-nya. Tujuannya dulu, tujuan pembelajarannya dulu. Bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran? Merumuskan tujuan pembelajaran, Pak, diambil dari turunan CP. CP itu, Pak, sudah ada ketentuan, ada pada Undang-Undang Nomor 033 garing H garing KR garing 2023, Pak. Dan untuk merumuskan ATP itu turunan dari TP, Pak. Turunan dari Kemudian turunan dari TP, Pak. sebutkanlah dulu contohnya. Satu saja. ATP itu Ibu turunkan dari TP-nya. Contohnya. Contoh, Pak, TP Ya. menuliskan Quran surah Al-Hujurat dengan baik. Kemudian ATP-nya. ATP-nya siswa beserta didik mampu menuliskan Quran surah hukum tajwid Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian pendekatan teknologinya atau TPACK-nya. Pendekatan menggunakan video pembelajaran bisa, Pak. Di modul ya di RPP yang Ibu susun itu apa Ibu gunakan medianya? Ada kertas yang dipotong-potongan kertas, Pak. Kemudian ada juga menggunakan PowerPoint, Pak. PowerPoint juga ada. Ya, Pak. Kemudian PBL dan PJBL-nya bagaimana? Kalau PBL itu, Pak, pembelajaran yang
menggunakan metode di dalam kelas dan dalam pembelajaran itu berbasis proyek, Pak. Itu PJBL. PBL Kalau ya, yang Pak. berbasis proyek PJBL. Kalau PBL, Iya, kalau PB ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian di modul ajar. Nah, saya diulangi lagi pertanyaannya. Di modul ajar itu kan ada tujuan, ya, Pak. kemudian materi, Pak. kemudian metode, baru kemudian media dan LKPD, kemudian instrumen asesmen. Ada kan? Halo Ibu Sahrida, Iya, Pak. paham yang saya bacakan tadi? Maaf, Pak, diulangi, Pak. Di modul ajar itu kan ada tujuan, Ya, Pak. ada materi, Ya, Pak. ada metode, Ya, Pak. ada media dan LKPD, Ya, Pak. baru ada instrumen asesmen yang Ya, Pak. mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision